Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, sore hari ini adalah closing perkuliahan mata kuliah filsafat Islam sebelum kita memasuki ujian semester. Harapan saya, apa yang telah saya sampaikan dan kita pelajari bersama-sama tentang filsafat Islam, kita mampu memahami, menelaah, dan tentu memperdomani di dalam memahami dalil-dalil nas kita, Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma serta qiyas dalam implementasi hukum dalam menjalani hidup dan kehidupan kita selaku umat Islam. Para mahasiswa, peran filsafat Islam di dalam Islam ini menurut Anda bagaimana? Secara umum, bahwa filsafat memiliki peran serta dan pengaruh yang sangat urgent, yang sangat penting di dalam Islam dan memahami Islam itu sendiri. Karena di dalam filsafat mengajarkan kita untuk berpikir secara kritis, secara mendalam tentang tujuan manusia, untuk apa diciptakan. Hal ini tentu menjadi penting bagi kita untuk mempelajari filsafat, karena di dalam hukum-hukum Islam dan Allah banyak memerintahkan kepada kita tentang keleluasaan untuk berpikir, sebagaimana afala yaqilun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya ulil albab. Bahkan di dalam penciptaan langit dan bumi pun, serta pergantian siang dan malam pun, Allah memberikan tugas kepada kita manusia agar berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Ini menjadi penting. Kenapa kita perlu mempelajari filsafat di dalam Islam, dan peran filsafat dalam Islam itu sendiri sangatlah penting. Karena kata Imam Al-Ghazali, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka sungguh dia akan mengetahui siapa penciptanya. Untuk mengetahui, tentu kita tidak bisa mengabaikan apa yang namanya akal. Dan akal itu sendiri sebagai salah satu kunci untuk berpikir secara mendalam tentang untuk apa manusia diciptakan. Sebagaimana Allah perintahkan dan informasikan kepada kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar beribadah kepadaku. Inilah tujuan manusia diciptakan. Untuk sampai mampu mengetahui tujuan itu, maka perlunya kita manusia untuk berpikir secara optimal. Sahabat mahasiswa, apa yang menyebabkan munculnya filsafat di dalam Islam? Untuk membuktikan
dan menjawab tentang pertanyaan ini, bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah selaku Sang Khalik, maka untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakan. Dialah Allah Sang Khalik. Dan tentu untuk sampai pada tahapan itu, pemikiran yang mendalam tentang hal itu kemudian akan menimbulkan sebuah penelitian dan penyelidikan dengan pemikiran yang disebut dengan filsafat. Lalu apa yang menjadi dasar di dalam mempelajari filsafat Islam itu? Filsafat Islam merupakan filsafat yang berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai problematika asasi berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan wahyu Allah Rabbul Izzati. Sehingga filsafat Islam itu sendiri merupakan filsafat yang diterapkan berdasarkan hukum dan ajaran yang berlaku di dalam memahami ajaran Islam. Al-Quran yang masih begitu mujmal, begitu general, sehingga untuk memahaminya membutuhkan sebuah pemikiran yang mendalam. Itulah yang disebut dengan filsafat Islam itu. Tanpa itu kita akan merasa dan mempunyai banyak kendala, karena hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak hanya yang tekstual, tapi juga banyak yang kontekstual. Dan untuk sampai kepada keduanya, kita membutuhkan sebuah pemikiran yang mendalam, yang tetap berorientasi pada Islam. Inilah indikasi dan inti dari apa yang kita pelajari, yaitu filsafat Islam. Apakah yang menjadi prinsip utama di dalam mempelajari filsafat Islam itu? Para ahli filsafat mengemukakan setidaknya ada 6 prinsip mendasar di dalam mempelajari filsafat Islam, yaitu yang pertama, prinsip non-kontradiksi. Yang kedua, prinsip kausalitas. Yang ketiga, prinsip sumber pengetahuan dan pembenaran. Yang keempat, prinsip positivisme. Yang kelima, prinsip kontradiksi. Dan yang keenam, prinsip dialektika. Selanjutnya, aliran-aliran yang ada di dalam filsafat Islam. Pemikiran filosof baik dari barat atau dari timur tentang beberapa aliran filsafat yang telah terangkum menjadi beberapa aliran pokok. Yang pertama, aliran rasionalisme. Kemudian yang kedua, aliran empirisme. Yang ketiga, aliran kritisisme. Yang keempat, aliran materialisme.
Yang kelima, aliran idealisme. Keenam, aliran positivisme. Yang ketujuh, aliran pragmatisme. Kedelapan, aliran sekularisme. Dan yang terakhir adalah aliran filsafat Islam. Inilah beberapa aliran yang terangkum berdasarkan pendapat para ahli filsafat dari timur dan dari barat. Sahabat mahasiswa, ketika kita belajar filsafat Islam, maka sontak yang terbesit di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, sebelum kita mempelajari al-ihwal yang lebih mendalam, maka yang pertama kali kita pahami adalah apa itu definisi filsafat Islam, baik secara bahasa atau secara istilah. Namun di perjumpaan kita kali ini, filsafat Islam kita pahami secara umum. Dengan kata lain, definisi filsafat Islam secara istilah. Karena kalau secara terminologi atau secara bahasa istilah, di awal perjumpaan kita waktu itu kita sudah pahami bersama. Definisi filsafat Islam secara umum merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, secara sistematis, bahkan secara universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia yang bersumber dan berdasarkan pada ajaran Islam. Lalu setelah kita memahami apa itu definisi filsafat Islam, kita tentu akan dapat memberikan penjelasan tentang perbedaan antara ilmu, filsafat, dan Islam. Filsafat ini menggunakan akal murni, logika, atau pikiran. Sedangkan ilmu atau yang sering kita kenal dengan ilmu pengetahuan, tentu di dalamnya menggunakan metodologi ilmiah yang dapat dilakukan melalui sebuah penelitian. Sedangkan agama tentu dalam hal ini adalah Islam, selalu menggunakan wahyu Tuhan, wahyu Allah, untuk menjelaskan kebenaran, mengabarkan kepada manusia tentang kebenaran dan memberikan informasi tentang akibat yang diperoleh dari kebenaran dan juga sebaliknya. Di dalam pembelajaran filsafat, dalam hal ini adalah filsafat Islam, atau bahkan pembelajaran filsafat secara umum, maka tidak asing bagi kita istilah-istilah yang ada relevansinya dengan filsafat. Di antaranya ada yang namanya ontologis, ada juga yang namanya epistemologis, dan bahkan ada istilah yang namanya aksiologi. Lalu pertanyaannya adalah, apa perbedaan di antara ketiga itu? Ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sahabat mahasiswa, ontologis
menjelaskan mengenai pertanyaan apa. Ontologi menjelaskan mengenai sebuah pertanyaan apa. What. Sedangkan epistemologi menjelaskan pertanyaan bagaimana, atau dalam bahasa Inggris how. Sedangkan aksiologi menjelaskan pertanyaan untuk apa. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling lama atau paling kuno. Sedangkan aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat sebuah nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dan di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkut paut dengan masalah-masalah nilai, seperti akhlak, etika, dan lain sebagainya. Nah, epistemologis ini menyangkut tentang etika dan estetika. Selain hal ihwal yang telah saya sampaikan di atas, di dalam filsafat Islam ini ada faktor-faktor penting yang menjadi penyebab akan lahirnya filsafat Islam. Faktor yang paling utama menjadi penyebab lahirnya filsafat Islam adalah karena faktor untuk membuktikan keberadaan Sang Pencipta. Dalam hal ini adalah keberadaan Allah. Dan Islam itu sendiri menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakan. Tidak mungkin zat yang ada di dunia ini termasuk langit dan bumi ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Oleh karenanya hadirnya langit dan bumi tentu menjadi cerminan akan adanya yang menciptakan. Pemikiran yang demikian kemudian menumbuhkan sebuah penyelidikan, sebuah penelitian ilmiah dengan menggunakan jalur pemikiran filsafat. Di dalam filsafat Islam, kita mempelajari tentang apa hakikat manusia. Hakikat manusia di dalam filsafat Islam, bagaimana menurut Profesor Dr. Haji Jalaluddin, Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam bukunya yang berjudul Telaah Sejarah dan Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam, bahwa hakikat manusia itu terdiri dari konsep Abdullah, Bani Adam, Bani Bashar, Al-Insan, Al-Ins, An-Nas, Khalifah, dan Ummah. Hal-hal di atas tentu memiliki konsekuensi dan makna yang berbeda-beda antara hakikat manusia yang satu dengan yang lain. Abdullah yang mempunyai makna hamba Allah. Hakikat manusia adalah Abdullah,
karena manusia itu adalah hamba Allah, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manusia itu adalah Bani Adam, anak keturunan Adam, mengandung makna bahwa manusia adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Atas dasar itu, ada 3 pendekatan antropologis fisik jika kita melihat, memahami hakikat manusia sebagai Bani Adam. 3 pendekatan antropologis fisik itu diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan antropologi fisik yang namanya Kaukasoid. Apa itu Kaukasoid? Kaukasoid adalah sebuah ras keturunan anak Adam yang terlahir ke dunia dengan memiliki ciri tubuh tinggi, kulit putih, hidung mancung, bola mata biru, dan berambut pirang. Kaukasoid. Nah, sedangkan ras Negroid adalah suku di dunia ini yang juga merupakan anak keturunan Adam dengan memiliki ciri tubuh berperawakan tinggi, berkulit hitam pekat, hidung pesek, bola mata hitam, dan berambut keriting. Keritingnya keriting ikal, dan sering kita jumpai keriting tidak beraturan. Dan yang ketiga, ini adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah anak keturunan Adam yang mempunyai ciri perawakan tubuh sedang, kulit kuning, hidung sedang, bermata sipit, dan berambut lurus. Nah, kalau kita melihat hakikat manusia dari definisi Bani Adam, kita termasuk di jenis yang mana? Kaukasoid? Tidak mungkin. Negroid juga demikian, tidak mungkin. Yang lebih mendekati adalah kita masuk dalam ras Mongoloid. Selanjutnya, hakikat manusia kalau berdasarkan definisi Bani Bashar. Bani Bashar bahwa manusia adalah keturunan dari manusia juga, bukan keturunan makhluk selain manusia. Maka apa yang disampaikan oleh Darwin bahwa manusia adalah berasal dari kera berdasarkan tipe-tipe fosil yang mereka temukan, maka konsep hakikat manusia Bani Bashar adalah yang pertama kali membantah atas teori Darwin itu. Manusia tidak mungkin lahir dari selain manusia, dan pada Bani Bashar manusia adalah keturunan manusia. Yang selanjutnya, manusia adalah al-insan. Al-insan makhlul khoto' wa nisyan. Dalam konsep ini bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibanding makhluk Allah yang lain. Karena hal ini manusia dikaruniai oleh Allah yang namanya akal, ilmu, perasaan, dan hati. Keseimbangan antara akal, ilmu, perasaan, dan hati akan menyebabkan manusia melebihi dari makhluk Allah yang lain. Tetapi ketika akal, ilmu, perasaan, dan hati tidak stabil, maka di situ manusia ada yang namanya khoto dan ada yang namanya nisyan. Ada lupa, ada salah. Karena lupa terus atau salah terus bukan manusia.
Manusia terkadang lupa, terkadang salah, dan kenapa benar tidak dicantumkan dalam hadis itu? Karena pada hakikatnya manusia adalah benar. Sehingga kesalahan, kealpaan itu hendaklah kembalikan pada fitrah manusia yang benar. Segera kembali ke jalan yang benar. Yang selanjutnya, manusia adalah al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam konsep al-ins, bahwa manusia diciptakan oleh Allah agar beribadah kepadanya. Sobat mahasiswa, selain itu, hakikat manusia ada anas. Apa itu anas? Anas adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam konsep ini, manusia adalah makhluk sosial yang tentu membutuhkan pertolongan orang lain. Selain daripada itu, manusia juga memiliki makna khalifah. Hakikat manusia adalah khalifah, bahwa manusia adalah pemimpin yang bukan hanya sekedar menjadi pemimpin dunia, tetapi manusia mempunyai tugas yang lebih kompleks, yakni mengelola dunia, menjaga kesejahteraan, kedamaian, dan tentu menjadi rahmat sekalian alam. Yang selanjutnya, hakikat manusia adalah ummah atau umat, yakni manusia merupakan kelompok manusia yang mengemban amanah dan menyampaikan risalah Allah dalam kelompok yang berbeda, dalam agama yang berbeda, dalam status sosial yang berbeda. Tetapi manusia mempunyai kesamaan sebagai makhluk Allah yang harus saling menghormati, saling menjaga, saling menolong, dan saling melindungi kelompoknya jika ada perilaku kesewenang-wenangan makhluk yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Karenanya menjaga bumi, menjaga dunia dari kerusakan adalah tugas manusia yang hakikatnya manusia adalah umat. Sahabat mahasiswa, demikian di pertemuan kita closing perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih, selamat berlibur, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester. Semoga sehat selalu, diberikan kemudahan, dan tetap semangat di dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.